Hmm, jadi sobat pionir ya, video saya yang ini yang mengenai ini ya, sobat pionir. Menunjukkan bahwa tingkatan SDM-nya. Ya, Anda pernah nonton video saya itu tentang eh, transaksi GCP terbanyak di dunia itu dimenangkan oleh Indonesia ya. Sebanyak 4 juta ya pionir dungu yang melakukan transaksi dengan nilai GCP. Tapi ya postingan saya ini diserang ya sama mereka, sama penganut-penganut GCP. Mereka katakan saya penyinyir lah, katakan saya penyerok lah, katakan saya inilah gitu ya. Tapi ya sabar aja ya. Nanti ya sekitar 5 tahun ya, 5 tahun ke depan kita buktikan saja ya sobat pionir. Kita buktikan saja. Anda yang menghina saya, yang apa ya, yang eh, di kolom komentar itu mengatakan saya gini gini gitu, kalian akan menyesal ya. Penyesalan itu selalu datang di kemudian hari ya. Saya bukan apa ya, bukan menjelekkan Pinetwork, tapi saya itu meluruskan pikiran kalian yang sudah terjebak dengan GCP Dorisin ya. Yang saya lawan itu Dorisin, GCP Dorisin, bukan Pinetwork. Saya ini penambang Pinetwork ya. Saya nambang sekarang sudah 42.000 koin yang saya nambang di penambangan. Saya ikuti Pinetwork dari 2020. Saya buat halaman Pinetwork DC itu untuk mendapatkan banyak yang bergabung dari kode referral saya Yosua 980. Ya, berjalan waktu saya belajar Pinetwork ini arah kemana gitu sobat pionir. Kalau kalian yang baru gabung Pinetwork, baru 1 tahun 2 tahun di Pinetwork, kalian komen di sini ya. Apalagi ini namanya Agus Handoyo, ini kan sudah bapak-bapak umuran ya, dikit lagi udah bau tanah. Saya rasa dia harus tobat lah ya, istirahatlah, nanti kena stroke meninggoy lagi ya. Jadi janganlah ya terlalu berlebihan komen itu ya. Kita komen itu pakai otak dulu lah ya. Coba cermati video saya, nonton dulu latar belakang saya ya. Tapi kalau yang komen itu yang apa ya, yang nggak ada bobotnya. Coba komen itu dijelaskan gitu ya, kayak ini ya, dijelaskan di sini ya. Ini kan ada dijelaskan di sini, dikatakan ya apa, ada tadi itu salah satu komentar yang cukup saya katakan cukup bagus. Memang dia kurang kurang inilah, kurang kurang paham lah tentang P-network ya. Nah, tunggu P2P ini. Pioneer udah sepakat seluruh dunia P2P harga GCP itu udah terbukti P2P adalah harga GCP. Nggak terima untuk komunitas pioneer. Ini ya cukup ya, menurut saya masih bodoh lah ya. Ada ini harga stabil ekosistem koin P di wallet itu mahal kalau di bursa jangka pendek, ekosistem yang jangka panjang. Ya ini masih mulai paham lah sedikit ya, tapi menurut saya masih bego lah. Nah ini, kok bisa ya pemecah rekor padahal cuman barter mie ayam pangsit kecap asin sabu silang lemon. Ya itulah yang terjadi Mas Rianto ya. Itulah yang terjadi di komunitas Pia selama ini. Jadi saya ini bertujuan untuk membersihkan pikiran-pikiran halusinasi di luar sana supaya lebih realistis dengan kenyataan bahwa harga Pi di market itu di bursa mayoritas transaksi terbesar di dunia sekarang. Karena di situ ada investor yang punya duit, mereka masuk menanamkan uang mereka ke dalam koin Pi, membeli koin Pi. Investor itu dari yang besar sampai yang kecil seperti saya. Ya, transaksi yang mereka lakukan, mereka beli koin Pi ya, ibaratnya mereka mengambil kesempatan. Siapa tahu harga Pi nanti naik, mereka jual, mereka untung. Di dalam bursa itu spekulatif, tapi ada capital pasarnya gitu. Ada uang yang beredar di dalam. Ya, kalau kalian belum paham apa yang saya maksud ya, kalian akan terus dalam kedunguan kalian gitu ya. Siapa yang bisa bayar kita ya? Dari investor-investor itu. Kalau kalian mau ikut harga GCP, kalian barter dengan barang, terus kalian maksain ya pedagang untuk terima koin Pi sebagai alat bayar dengan nilai GCP,
Itu namanya pembodohan. Ya, kasihan pedagangnya, banyak yang bangkrut. Jujur aja lah ya. Yang suka jual dengan nilai GCP tolong komen dong ya. Mas yang jual martabak pisang itu kan yang video saya tadi itu. Terus ada lagi yang si LC ya, Mbak LC itu dengan komunitasnya yang jual barang kecil-kecil dengan nilai GCP, kalian tetap rugi. Kan saya sudah jelaskan. Kalian jual dapat koin, lalu koin kapan kalian mau tukar? Kalian ini pebisnis. Ya, kalian itu pedagang. Hari ini kalian jual, besok kalian jual ya. Jadi kalau hari ini kalian jual, besok kalian gak jual, berarti ada macet di situ. Uang kalian mati karena kalian sudah korbankan uang untuk siapkan produk ya, atau jualan kalian. Kan kalian pakai modal tuh ya. Benar nggak? Ketika kalian sudah jual dengan nilai GCP, kalian gak nyampe 1 koin kalian dapat. Bagaimana? Coba pikir ya. Terus besok kalian harus jualan lagi, menerima alat pembayarannya itu koin Pi. Ketika kalian dapat cuma 0,0, terus gak nyampe 1 Pi, bahkan usaha kalian sampai 5 miliar kalian jual hanya dapat 1 Pi, ya kalian boncos lah. Ketika kalian dapat 1 Pi, ya anggaplah kalau kalian orang kaya, kalian bisa jual dengan nilai GCP dapat 1 koin Pi. Ketika Anda jual ke bursa cuman bisa bayar kalian 3.400 sekarang. Terus kalian mau nunggu PBN atau apa ya itu BBN ya, Bank Nusantara itu ya, terus dengan World Bank ya, dan juga PATM itu yang lagi viral di kaum GCP sekarang. Kalian mau jual di situ, mana bisa cair? Itu aplikasi becutan pionir, bukan aplikasinya Elon Musk atau Donald Trump ya, atau 9 naga di Indonesia. Bukan aplikasi mereka. Aplikasi buatan pionir untuk mendukung nilai tersebut. Entah nanti bisa ada GCP apa enggak ya kita nggak tahu, dan juga saya nggak yakin pionir punya uang sebanyak itu untuk bisa kalian cairkan ke nilai GCP. Pasti coba gunakan logika dulu lah ya. Sebelum kalian komentar itu, coba gunakan logika ya. Komentar-komentar kayak gini, kalian itu saya lihat sangat minim pengetahuan tentang dunia perdagangan, ekonomi perdagangan, perputaran uang. Kalian jangan hanya fokus di GCP ya. Belajar tentang perputaran uang. Gimana uang itu bisa beredar ya. Gimana Pinetok itu ketika pedagang siapkan produk, kita bayar dengan koin Pi, dia dapat koin Pi, lalu dia mau siapkan lagi bahan baku untuk jualan lagi, kan dia butuh kayak macam martabak, butuh terigu, butuh ini. Kan belum ada supplier yang terima dengan nilai GCP. Ya, dan juga belum ada supplier terigu, supplier mentega yang terima dengan koin Pi. Proses masih panjang ini karena masih dalam internal ekosistem saja. Hanya kita saja dulu yang bertransaksi. Dunia luar belum. Pedagang-pedagang besar itu belum masuk ya. Jangan halu lah ya, sobat P-Network ya, yang ikut GCP. Jangan kalian serang saya itu nyinyir P-Network. Saya nyinyir kalian, kaum GCP. Jangan, saya ini pionir sejati ya. Koin saya itu 42.000 yang ada di penambangan. Yang di wallet ya untuk sambung hidup adalah ya. Kalau nilai GCP saya bisa beli Pulau Sumba ini di sini ya. Kalau nilai GCP 5 miliar dengan koin yang ada di wallet saya. Bayangkan ya, kalau ada 10.000 koin, kalian kalikan aja dengan 5 miliar. Berapa itu? 50.000 triliun. Atau 50 kuadriliun. Apa? 50 T. Bukan beli Pulau Sumba, mungkin saya bisa beli salah satu pulau kecil yang ada di daerah saya ini. Ya. Gila kan. Coba dipikir dulu lah. Kita boleh berharap nilai Pi itu tinggi, setinggi apapun, tapi kita harus gunakan akal sehat kita untuk berpikir. Ya kadang kan akal sehat kita
tidak mampu berpikir ya, itu kita harus butuh referensi. Belajar tentang dunia kripto, belajar tentang total supply, belajar tentang capital pasar ya, belajar tentang perdagangan, belajar tentang ya kalau saya sih basicnya marketing retailing. Saya dulu 5 tahun saya di Ramayana ya, department store. Saya yang bagian pengaturan produk ya, saya yang bagian merchandiser, yang hitung harga ya, tetapkan promosi ya. Hari ini saya Jumat Sabtu Minggu saya bikin promosi apa, dari pusat, dari lokal. Saya yang atur harga ya, supplier kasih masuk barang ya, contoh barang ini ya, saya atur berapa nilainya ya, berapa harganya, itu saya yang atur merchandiser. Seandainya ini saya beli dari supplier 20.000 ya, namanya barang seperti ini harus keuntungannya itu sekitar 50%. Ya bisa aja saya jual 40.000 karena ini barang bukan barang makanan. Saya belajar tentang itu. Jadi kalian yang suka-suka ngomong kayak saya kayak gini ya, sayang sekali ya, kalian itu IQ-nya masih rendah dari saya. Jujur, masih rendah. Cara berpikir kalian itu terlalu sempit, nggak luas ya. Ya ada yang mengatakan gini, kasihan orang ini barter dengan harga GCP sudah banyak bang. Oh iya benar-benar itu. Ya, kamu itu yang dungu ya. Jangan bilang orang Indonesia itu dungu. Saya bilang khusus kalian ya yang pengikut GCP Doris, kalian emang dungu. Kalau yang cerdas yang ikut Pinetok seperti saya, yang nambah koin, yang nambangnya serius, yang ikut nilai di di bursa, itu yang benar, yang realistis, yang tahu arah Pinetok ke depan harganya bisa berapa nilainya, yang wajar-wajar. Kalian ini matok. Namanya Pinetok, koin namanya kripto itu terjadi dengan sendirinya, mekanisme pasar. Gak ada yang mengarahkan harga. Kalian ikut Doris yang mengarahkan nilai harus ditetapkan dan harus ditransaksikan kayak gitu. Berarti bukan desentralisasi dong. Si Doris yang ngatur harga di pasar. Gak bisa kayak gitu ya. Desentralisasi itu bebas ya. Makanya saya bilang mayoritas transaksi itu yang menentukan nilai dari satu koin kripto. Jadi untuk sementara mayoritasnya di liquidity, transaksi bursa, belum di utility. Utility baru seberapa aja. Kayak saya kemarin isi token listrik di booster, sekali saya isi 20.000, saya bisa isi, saya dapat tokennya. Itu baru beberapa saja yang di utility. Yang kalian transaksi GCP di luar sana, transaksi dengan produk bayarnya 0,00 sekian, itu pedagangnya boncos. Kamu yang beli yang untung, pedagangnya yang rugi. Jujur aja lah ya, karena pedagang pengikut GCP ya, itu terserah saya, biarin aja saya rugi. Ya nggak bisa gitu ya. Gimana sih kamu itu? Masa kamu mau rugi sampai 5 miliar ya, dibayar cuma satu koin ya kan? Lucu, pedagang goblok namanya itu. Paham gak? Kok nggak paham-paham juga ya? Makanya saya lihat komentar kayak gini, saya kasihan ya. Kebanyakan pionir dungu ini. Pokoknya pionir GCP yang ikut GCP Doris itu, mereka itu minim pengetahuan, kurang cerdas, dungu, ya, bodoh juga. Dikasih tahu masih ngeyel. Ya mudah-mudahan nonton video saya cepat sadar lah ya, cepat tobat ya. Ikuti nilai yang di bursa. Kalaupun kita punya impian $100 lah, itu sudah luar biasa ya. Kalau sampai terwujud 10 tahun yang akan datang ya, yang nonton video saya ya bersyukurlah sama yang maha kuasa, terwujud impian kita. Punya 1000 koin kali dengan 1.600.000 ya 1,6 M. Punya 2000 koin 2,3 lebih M, 3,2 M. Apalagi kalau punya 5000 koin. Makanya saya bilang ya, kebanyakan yang komen-komen ini koinnya dikit ya. Kalau koinnya banyak mereka nggak suka komen, mereka sudah paham tentang Pineto. Kalau koinnya dikit kayak gini kasihan ya. Ini yang komen-komen negatif ini yang serang saya. Koinnya paling di bawah 100. Makanya saya anjurkan kalian pengikut GCP, walaupun kalian ikut GCP, Zero Coin P ada di bursa di on ramper ya. Beli sebanyak-banyaknya stok. Ini saya nasihati. Kalau nggak jadi GCP, kalian tetap untung. 5 tahun yang akan datang, harga $1 tetap untung dong ya.
Benar nggak? Ya, karena belinya di 4.000 rupiah. Kalau sama saya 4.000. Ya, kali 1.000 koin 4 juta ya. Tiba-tiba 10 tahun $100 ya. Kali aja ya 1,6 M modal nggak nyampe 5 juta. Benar nggak ya? Jadi saya sarankan ya, kontak nomor WA saya ini di video ini ya, di tombol WhatsApp, supaya saya bantu teman-teman dapatkan koin P ya. Jangan malu-malu ketika kalian sudah komen saya gini terus nggak enak sama si Bang Yos, saya mau beli koin nggak jadi karena saya sudah komen negatif di Facebook. Kirim aja WA saja, saya tetap bantu. Intinya kita mau rubah diri, meninggalkan yang dunia yang lama, yang halusinasi itu, ke yang lebih realistis. Oke sobat pionir ya, mohon maaf ya, perkataan saya ini cuma menyerang pikiran ya teman-teman yang masih belum paham tentang konsep dari Pi Network ya. Ya, kalian harus ikut daripada Pi Core Team, bukan Dorisin. Dorisin itu penyesat ya. Hindari Dorisin dan antek-anteknya di bawah. Ini saran saya. Coba kalian lihat di beranda Pi Network, ada nggak dibahas tentang GCP? Kalian dilihat di grup Pi Network, ada nggak di chat Pi Network di yang aslinya? Malah moderator katakan tidak boleh menggunakan nilai GCP. Ya nggak boleh, berbahaya. Karena nggak sesuai dengan realitanya, bahwa putaran uang Pi itu kan butuh investor, butuh kapital ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.